Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran IPS. Hari ini kita membahas materi mengenai modul 2. Di modul 2 ini setara dengan SMP ataupun MTS. Nah, kali ini di modul kedua kita akan bahas materi ataupun tema tentang antara aku dan Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas di modul yang pertama itu dengan tema Indonesia Kaya, dan sekarang kita bahas materi di modul yang kedua itu antara aku dan Indonesia. Nah, di hari ini kita akan membahas modul dengan 2 unit sekaligus dalam satu video. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Unit yang pertama kita akan membahas aku penduduk Indonesia. Dan unit yang kedua itu interaksi antar ruang, ya. Seorang kembali untuk unit kedua itu adalah interaksi antar ruang, ya. Nah, kajian yang akan dibahas di unit yang pertama itu adalah jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, unsur dinamika penduduk, dan migrasi penduduk. Sedangkan untuk pembahasan di unit kedua itu terjadinya interaksi keruangan, kaitan alam dan iklim dengan kehidupan penduduk. Untuk itu kita lanjut ke materi yang pada unit pertama. Nah, untuk unit yang pertama, aku penduduk Indonesia. Tujuan yang diharapkan setelah belajar di modul ini, yang pertama, kita mengetahui bahwa dinamika penduduk Indonesia, lalu meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama akibat dampak dinamika kependudukan. Yang ketiga, dapat mengetahui interaksi antar ruang yang ada di Indonesia. Yang keempat, dapat mengimplementasikan pengetahuan interaksi antar ruang dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan bahas tentang jumlah penduduk. Nah, kalau kita bahas jumlah penduduk pada suatu negara itu selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Salah satunya, ya, ada faktor kematian, dan ada migrasi ataupun perpindahan penduduk. Nah, perubahan keadaan penduduk tersebut dinamakan dinamika penduduk. Dinamika atau perubahan penduduk itu cenderung kepada pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau negara. Nah, jadi jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui melalui pencatatan penduduk seperti sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, dan waktu pelaksanaan sensus di Indonesia diadakan sekali 10 tahun. Nah, bisa kita lihat sudah ada tertera pada jumlah penduduk ini. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar berdasarkan data kependudukan dunia pada tahun 2015, ya. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian, ya, bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, ataupun kesejahteraan nantinya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terdapat itu posisi pertama itu ada Tiongkok dengan jumlah penduduknya itu 1,372 juta jiwa. Sedangkan India itu pada 1,314 juta jiwa. Lalu yang ketiga ada Amerika Serikat dengan jumlah, ya, sekitar 321 juta jiwa. Dan yang keempat itu Indonesia, pada posisi keempat itu ada 256 juta jiwa. Maaf, ya, untuk lambang negara itu kebalik, ya. Yang ini India, yang ini Amerika. Jadi posisinya kebalik. Jadi mohon dimaafkan untuk videonya. Jadi untuk India, ini India, ya, sedangkan ini Amerika.
Untuk posisi tidak salah, cuman gambar peletakan gambar benderanya yang salah. Jadi Tiongkok pertama, kedua itu India, ketiga Amerika, dan keempat Indonesia. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Nah, persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Apa itu kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk adalah indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang dimiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Bisa kita lihat peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2013. Nah, bisa kita lihat di sini Pulau Jawa itu termasuk warna merah, berarti kepadatannya sangat tinggi dibandingkan dengan pulau besar lainnya. Nah, bisa kita lihat dari Kalimantan itu kuning, berarti agak sedikit ya dibandingkan pulau-pulau lain, termasuk itu pulau Indonesia bagian timur itu Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Itu cenderung sedikit ya. Sedangkan pada bagian Sumatera itu, Sumatera Utara dengan Sumatera Barat itu termasuk menengah ya, dan masuk Lampung. Oke, kita lanjut. Ini adalah tabel jumlah persebaran penduduk di Indonesia berdasarkan provinsi. Setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah kependudukan. Yang ketiga, kita masuk ke komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lainnya. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat disajikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, perbandingan jumlah pria dan wanita ini sudah terlihat di Indonesia. Wanita ini bisa kita lihat ada 118.010.413, sedangkan untuk pria itu 119.630.913. Berarti ada sekitar 49,66% Indonesia diduduki atau memiliki penduduk wanita, sedangkan untuk pria itu ada 50,34%. Berarti agak besaran sedikit jumlah penduduk pria daripada wanita di Indonesia. Ini bisa dikatakan hampir seimbang ya, mungkin besar sedikit dari lebih banyakan sedikit pria ya daripada wanita gitu. Gambar mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan. Nah, antara lain, setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk dibuat berdasarkan interval usia tertentu, seperti 0 sampai 5 tahun. Atau disebut juga dengan usia balita. 6 sampai 12 tahun itu bisa dikatakan usia SD, 13 sampai 15 tahun itu usia SMP, tahun 16 sampai 18 usia SMA, dan 19 sampai 24 tahun itu bisa dikatakan usia perguruan tinggi. 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun usia lanjutan. Nah, selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, dari usia 0 sampai 14 tahun, usia belum produktif, sedangkan 15 sampai 64 tahun usia produktif, dan usia lebih dari 65 tahun tidak produktif lagi. Nah, yang kedua, itu yang B, itu komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan
pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Kita masuk ke dinamika penduduk. Jumlah penduduk suatu negara dari tahun ke tahun meningkat terus, termasuk jumlah penduduk di negara Indonesia. Jarang sekali kita mendengar bahwa jumlah penduduk suatu negara tetap jumlahnya. Secara pasti, mulai tahun 1920 sampai pada tahun 1920 jumlah penduduk Indonesia itu adalah sekitar 49,3 juta. Namun, jumlah tahun 2016 adalah sebesar 259 juta. Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk di tahun 2016, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Nah, ini data populasi dunia, Top World Population Ranking in tahun 2050 nantinya ya. Itu terlihat pada tahun 2016 itu Tiongkok masih di posisi pertama, yang kedua itu ada India, yang ketiga ada USA, dan yang keempat Indonesia, kelima Brazil, 6 Pakistan, dan 7 Nigeria. Nah, ini nanti perkiraan nanti akan terjadi penurunan di tahun 2050 nantinya. Indonesia itu berada di posisi kelima dan disalip oleh negara Nigeria nanti di posisi keempat. Namun di posisi pertama kemungkinan nanti India akan melejit naik, tapi posisi tetap mungkin USA, Pakistan tetap, dan Brazil mungkin mengalami penurunan nantinya ke posisi yang ketujuh. Itu adalah prediksi dari data populasi dunia. Nah, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Nah, jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah atau berkurang. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, itu ada faktor kelahiran atau disebut juga dengan natalitas. Yang kedua, kematian atau disebut juga dengan mortalitas. Dan yang ketiga, itu ada perpindahan atau disebut juga dengan migrasi. Nah, jadi jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran dan kematian. Kita masuk ke natalitas atau kelahiran, ya. Penunjang kelahiran pronatalitas. Nah, ini kita masuk ke penunjangnya ya. Yang pertama, kawin usia muda. Itu bisa menambah kelahiran atau penunjang atau pronatalitas ya. Yang kedua, ada pandangan banyak anak banyak rezeki. Nah, itu semakin banyak jumlah penduduk nantinya. Lalu yang ketiga, anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Yang keempat, ada anak merupakan penentu status sosial. Contoh, kalau seperti anak merupakan penentu status sosial, ada di beberapa provinsi, salah satunya di provinsi Indonesia. Masyarakat tersebut harus harus dikatakan memiliki misalnya anak laki-laki. Kalau tidak ada punya anak laki, maka dia harus mencari anak laki-laki gitu. Atau mungkin pengen punya anak perempuan, sehingga jumlah anak yang dilahirkan masih anak laki-laki, sehingga membuat jumlah anggota keluarga bertambah. Itu salah satu penunjang kelahiran tadi, atau anak merupakan penentu status sosial. Lalu yang kelima, itu anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki, yang bisa dikatakan tadi, kalau nggak ada anak laki-laki, dia akan mencari anak laki-laki kembali. Berarti jumlah anggota keluarganya akan bertambah. Itu akan menentukan salah satunya faktor kelahiran yang bertambah banyak, mengakibatkan pronatalitas berarti ya. Kalau kita masuk ke penghambat kelahiran atau antinatalitas, itu ada 3. Yang pertama, dengan pelaksanaan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua,
itu penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan, dan yang ketiga semakin banyak wanita karir. Nah, di sini bisa kita lihat semakin banyak wanita berkarir, maka untuk berpikiran untuk menikah itu agak sedikit diundur atau tidak terlalu tergesa-gesa. Sedangkan untuk penunda usia perkawinan itu salah satu hal yang bisa menghambat kelahiran dengan cara menunda usia pernikahannya yang mungkinnya belasan tahun, itu bisa dimasukkan ke usia yang kepala 2 atau 25 ke atas atau 24 ke atas gitu, sehingga jumlah penduduk bisa dibatasi gitu. Itu salah satu faktor dari natalitas atau kelahiran tadi, ada penghambat dan ada penunjangnya. Kita masuk ke mortalitas atau kematian. Nah, penunjang kematian itu atau pronatalitas itu yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Nah, di sini masih banyak sekali masyarakat tidak mementingkan pola hidup sehat, sehingga itu dapat menunjang kematian tadi. Lalu yang kedua, ada fasilitas kesehatan yang belum memadai. Mungkin salah satunya termasuk ke dalam sarana prasarana yang tidak lengkap di daerahnya, sehingga fasilitas kesehatan belum dapat memadai dan belum bisa diatasi nantinya. Yang ketiga itu ada keadaan gizi penduduk yang rendah. Ini salah satu faktor gizi, faktor makanan, faktor pendapatan juga bisa ya, faktor pendapatan keluarga, sehingga yang dimakan atau yang dikonsumsi oleh keluarga tersebut itu berdampak terhadap gizi dari penduduk yang rendah tadi. Yang keempat, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir. Nah, ini juga salah satu faktor penunjang kematian. Yang kelima itu ada peperangan, wabah, penyakit, ataupun pembunuhan. Di sini bisa dilihat bahwa dalam penghambatan kematian itu ada 5. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran penduduk atas pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan keadaan gizi penduduk. Yang keempat, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Dan yang kelima, kemajuan di bidang kedokteran. Kita masuk ke migrasi penduduk. Nah, migrasi, apa itu migrasi? Migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan melewati batas negara ataupun batas administrasi dengan tujuan untuk menetap maupun tidak menetap. Nah, jenis-jenis migrasi bisa kita lihat. Migrasi internasional itu terbagi menjadi 3, ada imigrasi, ada emigrasi, ada remigrasi. Bagaimana cara menjelaskannya atau membedakannya? Imigrasi, kita anggap I itu in, masuk, berarti penduduk di suatu negara itu masuk ke negara lain. Nah, sedangkan emigrasi itu apa? X yang berarti keluar, berarti dia keluar dari suatu negara tadi. Lalu remigrasi itu dia atau repatriasi itu sama dengan kembalinya dia ke daerah asalnya. Misalnya dia di negara A lalu pergi ke negara B, sedangkan dia asalnya di negara A, lalu dia kembali lagi ke negara A. Nah, itu yang disebut dengan remigrasi. Yang kedua, kita masuk ke imigrasi nasional atau internasional. Ada urbanisasi, itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, yang ketiga ada transmigrasi, itu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang. Nah, ini ada beberapa pembagian, ada transmigrasi umum, ada khusus, ada spontan, dan ada lokal. Nah, apa bedanya? Kalau umum itu dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah, sedangkan transmigrasi khusus itu dilaksanakan dengan tujuan tertentu seperti penduduk yang terkena bencana alam. Kalau spontan itu lebih kepada seseorang atas kemauannya atau biayanya sendiri. Sedangkan transmigrasi lokal itu suatu daerah atau
transmigrasi suatu daerah ke daerah yang lain dalam provinsi atau pulau yang sama. Berarti ini masih provinsi yang sama, misal antar kota atau antar kabupaten atau antar provinsi. Oke, kita lanjut ke ruralisasi. Ruralisasi itu adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. Ingat itu ya. Kita masuk ke faktor penyebab terjadinya migrasi. Ada faktor ekonomi, ada faktor keselamatan, ada faktor keamanan, ada faktor politik, ada faktor agama, ada faktor kepentingan pembangunan, dan ada faktor pendidikan. Dampak migrasi penduduk itu dampak positif migrasi internasional. Yang pertama itu dampak positif migrasi dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli, adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan, lalu adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat alih teknologi. Yang keempat itu dapat menambah rasa solidaritas terantar bangsa. Sedangkan dampak positif emigrasi ini yang E ya, sedangkan yang ini imigrasi. Ingat beda emigrasi dengan imigrasi. Nah, kalau dampak positif emigrasi dapat menambah devisa bagi negara, terutama dari penukaran mata uang asing. Yang kedua, dapat mengurangi ketergantungan tenaga ahli dari luar negeri, terutama orang yang belajar ke luar negeri dan kembali ke negara asalnya. Dan yang ketiga, dapat memperkenalkan kebudayaan ke bangsa lain. Dampak positif migrasi nasional. Salah satunya dampak positif transmigrasi. Yang pertama, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama transmigran. Yang kedua, dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi. Yang ketiga, dapat mengurangi pengangguran bagi daerah yang padat penduduknya. Dan yang keempat, dapat mempercepat pemerataan persebaran penduduk. Sedangkan dampak positif urbanisasi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota, mengurangi jumlah pengangguran di desa, meningkatkan taraf hidup penduduk desa, kesempatan membuka usaha-usaha baru di kota semakin luas, dan yang terakhir itu perekonomian di kota semakin berkembang. Dampak negatif migrasi internasional. Ini dampak negatif dari imigrasi ya. Salah satunya itu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga salah satunya akan timbul budaya baru dan bisa merusak budaya-budaya bangsa. Itu salah satu dari dampak negatif dari imigrasi. Yang kedua, imigran yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik seperti pengedaran narkoba, bertujuan politik dan lain-lainnya. Ini salah satu memecah belah suatu negara. Yang kedua, itu dampak negatif dari emigrasi. Itu ada dua juga, itu kekurangan tenaga terampil dan ahli bagi negara yang ditinggalkan. Yang kedua, emigran tidak resmi dapat memperburuk citra negaranya. Dampak negatif migrasi nasional. Dampak negatif transmigrasi. Yang pertama, adanya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan para transmigran. Yang kedua, terbengkalainya tanah pertanian di daerah transmigrasi karena transmigran tidak betah dan kembali ke daerah asalnya. Sedangkan dampak negatif urbanisasi ya ada 5. Yang pertama, berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di desa. Yang kedua, meningkatnya tindakan kriminalitas di kota. Yang ketiga, meningkatnya pengangguran di kota. Yang keempat, timbulnya permukaan atau permukiman kumuh akibat sulitnya mencari perumahan. Dan yang terakhir itu lalu lintas di kota sangat padat sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Nah, ini termasuk penugasan. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Baik, hari ini kita akan coba membuat tugas. Ada 4 tugas. Yang pertama, saya bacakan. Mengapa terjadi perbedaan pertumbuhan penduduk yang sangat mencolok dari provinsi yang ada di Pulau Jawa?
dan luar Pulau Jawa. Nah, kenapa? Kenapa jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih pesat daripada di luar Jawa? Kenapa? Silahkan jawab. Yang kedua, menurut warga belajar, dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, hal ini termasuk keuntungan atau kerugiankah bagi Indonesia? Yang ketiga, bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi masalah ketidakmerataan kepadatan penduduk di Indonesia? Dan yang keempat, berdasarkan ranking jumlah penduduk terbanyak di dunia, itu adalah Indonesia. Nah, kenapa Indonesia berada di posisi keempat menurut warga belajar? Bagaimana cara mengatasi jumlah penduduk yang semakin padat tersebut? Oke, terima kasih dulu atas waktunya sudah menonton video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan memahami videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya sehingga dapat informasi-informasi video terbaru dari kami. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.